Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya membahas tentang finansial. Nah, kali ini tanggal 9 Juni 2026 ya. Yang rencananya saya akan konsisten setiap hari ternyata juga tidak bisa. Karena bukan kebanyakan kesibukan ya, karena kurang fokus saja dalam membuat konten karena kesibukan ya, sibuk. Tapi apabila kita sudah niat ya untuk membuat video, seharusnya bisa. Jadi mulai hari ini saya untuk berkomitmen untuk membuat video setiap harinya untuk menampilkan hasil dari akumulasi pendapatan yang kita dapat selama di online ini ya. Jadi uang yang kita dapat dalam bulan kemarin ya, kita tidak hitung lagi ya, di bulan Mei kita tidak hitung lagi, tetapi ini kita baru lagi di bulan Juni. Dan rencananya besok saya akan menginvestasikan uang di bulan Mei tadi ya, uang di bulan Mei tadi. Nah, jadi untuk saat ini di 9 Juni 2026 ya, saya mendapatkan penghasilannya dari online. Anggaplah itu adalah penghasilan online karena kita tidak bekerja secara fisik ya, tetapi kita mendapatkan penghasilan dari online ya, dari online. Uang yang kita dapatkan itu dari online. Jadi hari ini saya melihat dari beberapa yang tadi saya mendapatkan penghasilan sebesar, saya hitungnya dulu ya, sekitar Rp40.000 ya, sekitar Rp40.000. Nah, sekitar Rp40.000 untuk pendapatan, dan pengeluaran untuk saat ini adalah 0 karena saya tidak membelanjakan uangnya, artinya uangnya saya simpan saja. Jadi kita surplus hari ini sekitar Rp40.000. Nah, tetapi kita tidak tahu ya apakah nanti sore saya akan gunakan uangnya atau tidak ya. Tetapi saya berkomitmen untuk tidak menggunakan uangnya karena saya tidak keluar uang, bukan karena saya tidak belanja ya. Saya banyak belanja tetapi tidak menggunakan uang dari online ini, melainkan itu sudah spending cap yang saya tentukan setiap bulannya, atau pengeluaran yang saya tentukan setiap bulannya itu termasuk di situ ya. Jadi untuk pendapatan uang yang ini nanti akan kita investasikan ya. Nah, jadi surplus 40.000 ini nanti kita akan masukkan ke instrumen-instrumen yang aman ya, lumayan aman ya, lumayan aman. Jadi yang pertama itu kita harus ada dulu dana cadangannya, minimal harus 10 juta dulu ya di rekening. Kemudian baru kita investasikan setelah itu. Jadi kita harus defensif dulu ya, mengelola keuangan, bukan langsung kita investasikan, tetapi kita harus mempunyai cash juga, dan kita harus mempunyai dana cadangan 3-6 bulan ya, baiknya 1 tahun ya, dan dana cadangan yang tidak kita pakai selama 1 tahun. Misal keperluan kita sebesar 3 juta sebulannya, berarti kita harus mempunyai uang sebanyak 18 juta dulu ya, 18 juta untuk di cash, kita simpan di cash. Setelah itu baru kita melakukan investasi yang agak berisiko ya, mungkin di saham ataupun di kripto. Dan saya lihat ya, besok mungkin saya akan menginvestasikan beberapa uang yang kita kumpulkan di bulan Mei tadi. Jadi instrumen apa saja yang kita masukkan? Yang pertama, rencana saya adalah memasukkan di instrumen cash ya, cash 50% nya, cash 50%. Kemudian di saham sekitar 25%, dan kripto 25%. Nah, jadi 50% cash, 25% di saham, dan 25% di kripto. Nah, jadi itu
rencana saya untuk memasukkan di aset tersebut. Nanti seiring berjalannya waktu mungkin di cash saya akan tidak terlalu banyak ya menyimpannya di cash. Saya mungkin hanya sekitar 30% saja di cash nantinya. Tetapi untuk saat ini kita lihat IHSG Indonesia ya sangat turun sekali, dan juga market crypto juga sangat turun. Bitcoin saat ini kalau kita lihat di beta artinya aset yang terbesar ya di aset tersebut. Misal seperti di crypto itu adalah Bitcoin, seperti di saham misalnya BBCA, dan seperti di saham luar seperti S&P 500. Nah, kita lihat beta-beta itu ya. Kita lihat beta-beta itu di Bitcoin juga mengalami penurunannya. Jadi untuk saat ini Bitcoin itu sebesar 60.000 ya, 60.000 dolar atau sekitar 1 miliaran. Nah, dulu sempat mencapai di 120 ya, atau sekitar 2 miliaran. Jadi 1 miliar lebih kurang daripada tahun berikutnya ya. Tahun-tahun yang lalu maksud saya. Jadi kita di aman saja, berinvestasi di aman, karena kita juga tidak main tidak main risiko tinggi ya, tetapi kita di aman. Jadi saya memutuskan untuk cash 50%, di saham 25%, dan juga di kripto sebanyak 25%. Nanti akan saya perlihatkan ya berapa hasil dari investasi yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah, mungkin kali ini itu saja ya. Terima kasih yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk selalu subscribe maupun like jika kalian merasa ini bermanfaat. Kita lihat ya investasi, dan juga besok nanti akan saya tunjukkan berapa persentasi keuntungan ataupun kerugian dari investasi kita selama ini ya, selama dari bulan Mei ke bulan Juni ini. Jadi untuk investasi tidak selalu mengalami keuntungan ya, tetapi bisa juga mengalami kerugian. Tetapi untuk investasi jangka panjang saya yakin bahwa itu akan naik lagi, karena kita menghindari namanya inflasi. Jadi uang kita itu kita simpan dulu di instrumen investasi dan jangan kita jual ya. Misal kita mengalami penurunan 30% atau 20%, kita tahan dulu ya, jangan kita jual, tetapi kita tahan sampai market itu naik. Dan hal yang paling utama, yang paling penting dalam investasi adalah kalian menentukan jangka investasinya. Maksudnya adalah apakah investasi jangka panjang ataupun jangka pendek. Nah, kalau di sini saya memutuskan untuk investasi jangka panjang. Artinya uang yang didapat itu uang yang saya investasikan, maksudnya tidak saya ambil lagi beberapa tahun ke depannya. Mungkin 10 tahun atau 20 tahun tidak masalah ya, karena itulah investasi yang menurut saya investasi yang benar-benar bisa menghasilkan. Karena apabila kita take profit atau kita cut loss, mungkin saat ini jika kalian cut loss ya di saham-saham, mungkin kalian akan mengalami kerugian. Tetapi jika kalian tetap berinvestasi di saham itu dan menunggu waktu beberapa tahun, mungkin akan mengalami keuntungan. Asalkan ingat, kita berinvestasinya di beta bukan di alpha ya. Artinya aset-aset yang sudah terbukti atau aset yang terbesar di bagian kelompok itu. Misal seperti yang saya jelaskan, uang kita masukkan ke cryptocurrency. Nah, di cryptocurrency kan kita banyak melihat aset-aset ya, baik itu koin-koin yang meme coin ataupun koin-koin yang stable coin. Jadi seperti Ethereum, seperti Bitcoin dan lain-lain dan kawan-kawannya ya. Tapi untuk pemula menurut saya kita harus memilih aset yang benar-benar beta. Artinya benar-benar beta artinya aset terbesar di kripto itu yaitu Bitcoin. Ya, aset terbesar di kripto itu adalah Bitcoin atau alpanya. Kemudian untuk di saham itu ada S&P 500 untuk di luar negeri, dan juga untuk di Bitcoin maksud saya di Indonesia itu ada BBCA yang terbesar sahamnya. Dan itulah yang saya maksud dengan aset-aset beta, sehingga jika kita bisa bersabar tidak mengambil keuntungan maupun tidak
cut loss saat rugi, kita akan bertumbuh dengan aset-aset tersebut. Karena aset itu sudah dipercaya beberapa puluh tahun ya, aset itu tahannya terhadap bukan scam ya, bukan aset yang scam itu ya. Beda halnya dengan kalian beli aset sembarangan ya, misalnya kalian beli di crypto coin apa yang naiknya beribu-ribu persen, itu ada kemungkinan uang kalian juga akan hilang semua. Karena risikonya tinggi, dan juga meskipun kita mempunyai peluang pendapatan tinggi tapi risikonya tinggi, itu bukan seperti itu ya. Investasi itu adalah spekulasi. Misal Anda seperti itu apabila Anda sudah memiliki banyak aset di lainnya. Misalnya dari jumlah portofolio Anda 10% dilakukan seperti itu atau gambling, tidak masalah. Tetapi apabila semuanya Anda gambling, maka Anda akan hancur dalam berinvestasi. Mungkin kali ini saja dulu videonya ya. Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga kalian bisa berinvestasi setiap harinya, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, dan akan kita investasikan di bulan berikutnya. Jadi bulan ini adalah investasi dari hasil bulan kemarin di bulan Mei. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa untuk selalu bahagia setiap harinya. Salam dari saya yang membahas tentang finansial. Salam sejahtera untuk kita semua.